Baik, selamat malam Ibu. Saya Muhammad Mustafa Soehudin dari Prodi Komunikasi 101 presentasi proposal ini untuk memenuhi tugas ujian tengah semester pada mata kuliah ICT Literasi. Baik Bu, untuk proposal ini berjudul pengembangan program pelatihan ICT Literasi untuk mengoptimalkan kemampuan mahasiswa menggunakan aplikasi produktivitas digital. Slide pertama ini menyampaikan gambaran umum mengenai fokus penelitian, yaitu pengembangan pelatihan ICT Literasi. Penelitian ini bertujuan meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam memanfaatkan aplikasi produktivitas digital yang kini menjadi bagian penting dari kegiatan akademik. Judul tersebut sekaligus menggambarkan arah penelitian yang diarahkan pada peningkatan kompetensi digital melalui pelatihan yang terstruktur. Oke, lanjut pada slide kedua. Latar belakang perkembangan berisi dari perkembangan teknologi mendorong pembelajaran berbasis digital. Banyak mahasiswa belum menguasai fitur lanjutan aplikasi produktivitas. Pelatihan ICT Literasi diperlukan untuk meningkatkan kompetensi digital. Bagian ini menjelaskan alasan utama diperlukan penelitian. Perguruan tinggi saat ini sangat bergantung pada teknologi digital untuk berbagai aktivitas seperti penulisan laporan, pengolahan data, hingga presentasi. Namun, masih banyak mahasiswa yang belum memahami fitur-fitur penting dalam aplikasi digital tersebut. Hal ini menunjukkan perlunya program pelatihan ICT Literasi yang dapat membantu mahasiswa menguasai perangkat digital sesuai dengan kebutuhan studi dan tuntutan kerja modern. Lanjut pada slide ketiga, rumusan masalah. Apa sih, bagaimana sih tingkat literasi ICT mahasiswa? Yang kedua, keterampilan apa yang dibutuhkan? Yang ketiga, bagaimana menyusun program pelatihan? Yang keempat, bagaimana efektivitas pelatihan? Pada rumusan masalah ini ditampilkan pertanyaan-pertanyaan inti yang menjadi arah penelitian. Pertanyaan tersebut meliputi kemampuan literasi ICT mahasiswa saat ini, jenis keterampilan digital yang mereka perlukan, cara merancang pelatihan yang sesuai kebutuhan, serta bagaimana mengukur keberhasilan pelatihan tersebut. Rumusan ini berfungsi sebagai pedoman agar penelitian berjalan sesuai tujuan. Lanjut pada slide keempat, yaitu tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini ada 4 poin, Bu. Menggambarkan kemampuan dasar mahasiswa, mengidentifikasi kebutuhan keterampilan digital, merancang pelatihan ICT Literasi. Yang keempat, menilai hasil dan dampak pelatihan. Tujuan penelitian disusun sebagai respon terhadap rumusan masalah. Penelitian ini berusaha menggambarkan kemampuan dasar mahasiswa dalam menggunakan aplikasi digital, menemukan keterampilan digital yang perlu diperkuat, merancang program pelatihan ICT Literasi yang sesuai kebutuhan, serta menilai tingkat peningkatan kemampuan mahasiswa setelah pelatihan diberikan. Lanjut pada slide yang kelima, manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini terbagi ada 4 ya Bu. Teoretis, memperkuat kajian literasi digital. Kedua itu mahasiswa meningkatkan kompetensi digital.
dan bagi perguruan tinggi ini bahan pengembangan kurikulum. Dan keempat ini dunia kerja. Untuk dunia kerja ini manfaatnya mendukung kesiapan profesional, memberikan gambaran pada manfaat penelitian ini memberikan gambaran manfaat penelitian dari berbagai sisi. Cara akademik, penelitian dapat memperkaya literatur mengenai literasi digital. Bagi mahasiswa, penelitian membantu mereka mengembangkan keterampilan digital yang menunjang kegiatan kuliah. Perguruan tinggi dapat memanfaatkan hasil penelitian sebagai bahan evaluasi dalam penyusunan kurikulum berbasis digital. Sementara itu, dunia kerja memperoleh lulusan yang lebih siap menghadapi kebutuhan kompetensi teknologi. Pada slide ke-6 ini kajian teori. Kajian teori terbagi dari 4: konsep ICT literasi, aplikasi produktivitas digital, ketiga literasi digital mahasiswa, keempat pelatihan ICT di pendidikan tinggi. Merangkum sejumlah teori pendukung penelitian termasuk konsep dasar ICT literasi, peran aplikasi produktivitas digital dalam pembelajaran, tingkat literasi digital mahasiswa, serta prinsip pelatihan ICT dalam pendidikan tinggi. Teori-teori tersebut digunakan sebagai landasan ilmiah dalam memahami pentingnya pelatihan digital bagi mahasiswa. Lanjut pada slide ke-7, metode penelitian. Metode penelitian ini ada dimulai dari pendekatan yaitu kualitatif deskriptif, yang kedua itu lokasi dan waktu perguruan tinggi dengan durasi 2 minggu, subjeknya itu mahasiswa pengguna aplikasi digital, ketiga data primer dan sekunder, tekniknya ini observasi, wawancara dan dokumentasi, dan yang terakhir ini analisis, reduksi, penyajian, kesimpulan. Metode berisi penjelasan mengenai pendekatan kualitatif deskriptif yang digunakan untuk memperoleh gambaran nyata tentang pengalaman mahasiswa menggunakan aplikasi digital. Pengumpulan data dilakukan sebagai observasi, wawancara, dan dokumentasi sehingga peneliti dapat memahami situasi secara menyeluruh. Data yang terkumpul kemudian dianalisis melalui proses reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Lanjut pada slide ke-8, keabsahan data. Menggunakan triangulasi sumber, triangulasi teknik, member checking. Untuk memastikan data yang diperoleh dapat dipercaya, penelitian menggunakan beberapa teknik validasi, yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan member checking. Triangulasi membantu mengecek kesesuaian data dari berbagai sudut, sedangkan member checking memungkinkan responden meninjau kembali temuan penelitian. Dengan cara ini hasil penelitian menjadi lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Baik Ibu, sekian presentasi progres dari proposal saya. Mohon maaf masih banyak yang kurang, terutama dalam soal teknis ini. Jujur bagi saya ini video pertama yang bisa saya buat dengan seadanya, dan next mungkin saya akan memaksimalkan kembali pada tugas berikutnya. Sekian Ibu dari saya, terima kasih.